wartawan atau media waktu itu kalau berada kondisi dalam persnya kontrol secara pemerintah. umum masih dalam Masalah pemerintah ya. itu di mana Habibie pada saat itu menjadi darlingnya Soeharto pada saat itu. Dan Pemirsa, Departemen Penerangan Republik Indonesia melalui surat keputusan Menteri Penerangan Penerbitan Pers dan Grafika Dr. Andes Subrata mengenai alasan Pembatalan SYUP untuk majalah Tempo dan Editor serta Mingguan Detik oleh pemerintah diumumkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan RI Subrata. Bahwa langkah penertiban ini terpaksa diambil dalam rangka pembinaan dan pengembangan pers nasional yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan demi kepentingan terbinanya stabilitas nasional di negara Republik Indonesia. Tak hanya masyarakat pers yang kecewa atas pemberedelan itu, berbagai kalangan juga menunjukkan kemarahannya dengan demonstrasi di beberapa kota. Menyatakan sikap menolak tindakan represif pemerintah dengan memberangus kebebasan pers. ya karena Detik selalu menyuarakan apa yang kita rasakan yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Sebagai pimpinan redaksi pada saat itu memang saya sering sekali dipanggil menghadap Depen, kemudian lembaga sekuritas negara. Tapi itu kita hadapi saja sampai satu saat memang pada saat itu di mana masalah kapal Jerman itu ya yang bermasalah gitu, di mana Habibie pada saat itu menjadi darlingnya Soeharto waktu saat itu, dan serangan terhadap Habibie ini merupakan indikasi di mana sebentar lagi sudah mengarah ke Soeharto. Oleh karenanya dianggap ini sudah terlalu melampaui batas ya. Padahal Penekanan terhadap pers tak hanya berhenti sampai di sini. Pemerintah saat itu mengukuhkan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI sebagai wadah tunggal bagi profesi jurnalis. Beberapa jurnalis yang kecewa dengan sikap pemerintah memulai gerakan bawah tanah untuk memperjuangkan kebebasan pers. Perjuangan bawah tanah itu salah satunya menerbitkan Suara Independen, terbitan kritis yang mendobrak kebuntuan informasi. Pertama, bahwa kita mendapati fakta wartawan atau media waktu itu berada dalam kontrol pemerintah. Dalam hal ini Departemen Penerangan. Jadi wartawan-wartawan yang merasa ingin menulis lebih bebas itu tidak punya media waktu itu. Nah, makanya Independen ini dibuat salah satunya untuk mengalirkan atau menerima limpahan-limpahan berita-berita yang tidak bisa dimuat di media-media mainstream waktu itu. Karena kan pada awalnya penerbitan Independen itu tidak diketahui secara luas ya, karena kita mengedarkannya itu underground, artinya di bawah permukaan tanah lah. Itu beredar hanya dari tangan ke tangan aktivis atau beberapa anggota parlemen dan anggota LSM yang kita anggap kritis, kira-kira seperti itu. 7 Agustus 1994, sejumlah jurnalis sepakat bertemu di Sirna Galih. Dalam pertemuan ini, 58 jurnalis menandatangani deklarasi Sirna Galih yang berisi penolakan segala bentuk campur tangan, intimidasi, sensor dan pemberedelan pers yang mengingkari kebebasan berpendapat dan hak warga negara memperoleh informasi.
Mereka juga memproklamirkan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI sebagai salah satu wadah perjuangan pers Indonesia. Kami waktu itu masih muda-muda dan merasa bahwa pemberedaran itu tidak tentu saja tidak adil, satu, kedua juga tidak baik untuk profesionalitas jurnalisme. Karena itu banyak wartawan muda, kami mulai rapat di beberapa tempat, mulai kumpul-kumpul dan akhirnya sepakat untuk ada pembicaraan, sepakat untuk membuat pertama-tama adalah deklarasinya dulu, deklarasi Sirna Gali. Lancar karena dilalui oleh satu proses brainstorming yang panjang bahwa tidak semua orang punya keberanian untuk ikut tanda tangan. Kemudian memang secara taktis tidak perlu semua orang menjadi martir melakukan aksi kamikase karena kami tahu bahwa kami akan dipecat dan seterusnya, sehingga hanya ada sekitar 55 orang yang tanda tangan, termasuk Arief Budiman sama Kristianto Wibisono tanda tangan mendeklarasikan AJI. Sisanya disepakati akan aktif di jaringan clandestine, menjadi wartawan aktif di media masing-masing, mensupport kami. Sesaat setelah deklarasi, beberapa jurnalis yang terlibat dalam pertemuan di Sirna Gali mendapat fitnahan bahkan teror. Pembentukan AJI ternyata tidak disukai penguasa saat itu. Beberapa jurnalis dicabut keanggotaannya dari PWI, beberapa yang lain dipaksa untuk berhenti dan keluar dari tempatnya bekerja. Beberapa aktivis AJI bahkan ditangkap dan diadili tanpa alasan yang jelas. Reaksinya sih pasti keras. Yang pertama, kalau dari kalangan PWI yang dikooptasi oleh penguasa waktu itu, PWI langsung memecat sekian 13 jurnalis. Beberapa sudah senior ya, Eros Jarot, Fikri Judi segala macam. Saya juga termasuk, ada 13 jurnalis yang dipecat dari keanggotaan PWI karena mendirikan organisasi baru yang dianggap tandingan atau dianggap pokoknya melanggar pakemnya pemerintah. Pakem pemerintah kan ada bahwa hanya ada satu organisasi tunggal untuk mewakili kepentingan wartawan itu. Jadi kalau ada organisasi lain ini dianggap tidak sah, tidak legal dan macam-macam. Itu pemecatan. Ada lagi yang dipindahkan dari tempat sebagai jurnalis di tempat-tempat yang aneh, ditempatkan di bagian pemasaran, ditempatkan di bagian iklan. Jadi kayak pembuangan nih, bukan di redaksi lagi tapi ditempatkan di pembuangan. Ada lagi dimutasi ke daerah, dikirim ke daerah dan di kota, nah gitu. Ada yang jelas berbagai macam bentuk intimidasi ada sih. Yang jelas kalau soal karir itu pasti karir dari mereka yang terlibat di deklarasi Sirna Gali itu pasti sulit untuk naik karena waktu itu sorotan terhadap para jurnalis AJI sangat kencang gitu. Nah, kalau saya waktu itu ya saya bersama teman saya di Afrika juga diminta untuk mundur dari Kompas gitu kan. Mundur ya dalam masa sebenarnya dipaksa secara halus ya mundur. Pertimbangannya ya macam-macam bahwa saya di Kompas dengan berbagai macam aktivitas itu justru nanti akan membahayakan lembaga Kompas. Proses peradilannya udah tidak artinya tidak fair kalau terlihat sekali bahwa sudah ada pesanan. Itu pesanan saya ingat ketika ya hakim tidak peduli dengan pendapat-pendapat kami semua. Ya habis itu saya ya tentu ditahan dulu sampai 2 bulan di mana? 2 bulan di kantor polisi, kemudian di penjara Salemba dan diproses sampai diadili, sampai diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Proses peradilannya udah tidak artinya tidak fair kalau terlihat sekali bahwa sudah ada pesanan. Itu pesanan saya ingat ketika ya hakim tidak peduli dengan pendapat-pendapat kami semua. Sebelum saya diputus yang pertama kali Danang Kukuwardoyo, kemudian sebelum saya diputus hakim itu seperti sudah punya keputusan. Di tengah suasana represif, AJI mengadakan kongres pertama kali di Yogyakarta. Selain dihadiri pendiri, kongres juga dihadiri jurnalis dari berbagai kota. Dalam kongres pertama ini, AJI mengukuhkan penolakan segala bentuk campur tangan, intimidasi, sensor, dan pemberedelan pers yang mengingkari kebebasan berpendapat dan hak warga negara memperoleh informasi. Kongres pertama di Jogja itu
latar belakang situasi politiknya waktu itu mencekam. Soeharto sedang kuat-kuatnya berkuasa. Kemudian situasi nasional saat itu PDI Megawati sedang ditindas habis oleh Soeharto. Situasi saat itu kemudian yang mempengaruhi pola penyelenggaraan Kongres pertama AJI. Karena yang diserai pelaksanaan Kongres waktu itu adalah Jogja dan situasi politiknya mencekam, maka yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah kerja darurat. Kerja darurat itu ya bisik sana bisik sini, menggalang dengan diam-diam saling berbisik, tidak ada pernyataan resmi bahwa telah dibentuk kepanitiaan, jadi lebih bersifat gerakan bawah tanah. Dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pengunduran diri itu merupakan puncak terbukanya kebebasan berekspresi dan terbukanya pintu kebebasan pers. AJI itu sebetulnya didirikan atas dasar semangat menentang adanya tindak kekerasan dan represivisme politik yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Pada saat itu pers tidak mendapatkan ruang kebebasannya. Jadi AJI bukan semata-mata kumpulan jurnalis profesional, tapi jurnalis profesional yang mempunyai cita-cita sangat mendasar, yakni tegaknya demokrasi di Republik ini. Setelah pintu kebebasan terbuka, perjuangan AJI tidak sampai di sini.